Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan judul lembar kerja web, yaitu web dan web. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Siti Nurminasari sebagai moderator. Saya Karisma Ramadhani Alia sebagai pemateri pertama. Saya Maulidina Utami sebagai pemateri kedua. Saya Putri Amanullah sebagai pemateri. Lembar kerja web. Pada fase ini peserta didik akan mengetahui di mana dan apa yang dipelajari saat ini. Hal ini juga membantu guru mengetahui pengetahuan awal peserta didik atau pemberian asesmen diagnostik, sehingga guru mampu memberikan tujuan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik juga perlu mengetahui kenapa mereka mempelajari pembelajaran tersebut. Akankah itu berguna bagi mereka saat berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah? Tujuan web dan web meminta guru untuk menjelaskan secara jelas kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Peserta didik juga perlu mengetahui target yang harus dicapainya dan bagaimana proses penilaian sehingga dapat memonitor pemahamannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian hasil akhir yang seharusnya dicapai oleh setiap peserta didik. Lanjut kepada pemateri pertama, Saudari Maul kepada Saudari Karisma, disilakan. Adapun tujuan pembelajaran yang kami gunakan yaitu di kelas 4, kemudian materi itu matematika. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ukuran besar sudut dan satuan ukuran sudut derajat dengan kritis. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara mengukur sudut menggunakan busur derajat dengan mandiri. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu membuat gambar benda-benda sekitar yang memiliki sudut melalui kegiatan menggambar dengan kreatif. Selanjutnya, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Karisma. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua yaitu Saudari Putri Amanda Pohan. Kepada Saudari disilakan. Oke, yang kedua, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran ialah kemampuannya dalam menguasai kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi ialah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan peserta didik. Lingkup materi atau konten yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir pembelajaran. Sedangkan variasi ialah menjelaskan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Adapun posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran adalah sebagai audiens atau sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebut. Mungkin dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Saudari. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Karisma kembali. Kepada Saudari disilakan. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran ditulis dalam rangka yang mengarahkan pada kemampuan apa yang dikuasai peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Nah, selain itu dengan adanya tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas akan menjadi lebih jelas serta terarah sehingga pencapaian hasil belajar menjadi lebih optimal. Terima kasih kepada Saudari Karisma. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Maulidina. Kepada Saudari disilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Nah, jadi dalam pendekatan UGD itu terdapat 6 aspek pemahaman, yaitu kemampuan untuk menjelaskan, mampu untuk menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, jadi dari penjelasan unjuk kinerja sesuai dengan elemen W atau where and why, pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu menjelaskan dan mampu untuk menerapkan, karena tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik dapat menganalisis sudut, mendemonstrasikan cara mengukur sudut, dan menggambarkan benda-benda yang di sekitar yang memiliki
tujuan pertama menggunakan penilaian menjelaskan, adapun kriteria yang akan dinilai adalah akurat. Nah, kriteria penilaian analisis dari materi sudut ini terbagi atas 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sudut, peserta didik mampu untuk menjelaskan diri sudut, dan peserta didik mampu untuk mengetahui satuan ukuran sudut. Nah, adapun aspek penilaian yang kami gunakan, yang pertama adalah akurat dengan kriteria 4 sangat baik jika ada 3 dari kriteria penilaian yang tercapai. Kemudian dikatakan baik atau dengan poin 3 dengan kriteria jika ada 2 kriteria penilaian yang tercapai. Kemudian dikatakan cukup dengan poin 2 dengan kriteria jika ada 1 kriteria penilaian yang tercapai. Kemudian dengan poin 1 atau kurang jika tidak ada kriteria penilaian yang tercapai. Kemudian yang kedua, tujuan kedua menggunakan penilaian menerapkan. Kriteria yang akan dinilai adalah pasif, di mana mendapat poin sangat baik atau nilai 4 ketika peserta didik mampu untuk mendemonstrasikan cara mengukur sudut menggunakan unsur derajat dengan sangat baik. Dengan poin 3 atau dikatakan baik ketika peserta didik mampu mendemonstrasikan cara mengukur sudut menggunakan unsur derajat dengan baik. Dikatakan dengan poin cukup atau 2, peserta didik mampu untuk mendemonstrasikan cara mengukur sudut menggunakan unsur derajat dengan cukup baik. Nah, dikatakan kurang atau mendapat poin 1 ketika peserta didik belum mampu untuk mendemonstrasikan cara mengukur sudut menggunakan unsur derajat dengan baik. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari kamu. Selanjutnya akan disambung kembali kepada saudari Putri. Kepada saudari, silakan. Terima kasih kepada moderator. Yang ketiga, tujuan ketiga menggunakan penilaian menerapkan. Kriteria yang akan dinilai adalah anggur. Aspek penilaian anggur dikatakan sangat baik atau memiliki poin 4, yaitu peserta didik mampu menggambar benda-benda di sekitar yang memiliki sudut dengan tepat, kreatif, dan rapi. Dikatakan baik dengan mendapat poin 3, peserta didik mampu menggambar benda-benda di sekitar yang memiliki sudut dengan tepat, kreatif, namun belum rapi. Dikatakan cukup atau mendapatkan poin 2, yaitu peserta didik mampu menggambar benda-benda di sekitar yang memiliki sudut dengan tepat, namun belum kreatif dan rapi. Dikatakan kurang atau memiliki poin 1, ketika peserta didik belum menggambar benda-benda di sekitar yang memiliki sudut dengan tepat, kreatif, dan rapi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Putri. Setelah berakhirnya isi presentasinya, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada saudara dan saudari yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, katakan pas. Karena saya mendengar pas, maka itu kami akan menutup presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan